Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Aditya, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, PPG angkatan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan scanner untuk melakukan mencari trouble pada sebuah mobil. Mobil yang kita gunakan nanti adalah jenis mobil Daihatsu Xenia dengan cc 1300, tahun pembuatan 2004. Ya, ini mobil yang kita gunakan. Kemudian untuk scanner yang kita gunakan adalah merek Ultrascan tipe P1. Bisa dilihat di sini. Ini adalah Ultrascan P1 yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan scanner. Oke, kemudian untuk mobilnya bisa dilihat di sini. Ini sudah kita pasang fender cover, kemudian seat cover juga sudah kita pasang. Untuk sensor dan aktuatornya sendiri untuk yang mobil jenis Xenia tahun 2004 memang tidak terlalu banyak, berbeda dengan yang sudah all new. Di sini cuma ada ISC, Idle Speed Control Unit, kemudian di sini ada MAP, Manifold Absolute Pressure, kemudian di bawahnya sini ada TPS, Throttle Position Sensor. Kemudian untuk aktuatornya sendiri, salah satunya adalah ini injektor untuk bahan bakar. Kemudian untuk pengapiannya ini masih menggunakan model 1 coil, digunakan untuk 2 busi atau model DLI. Kemudian di bagian belakang sini ada 2 sensor lagi, ya, sensor untuk temperatur air, kemudian sensor camshaft. Kemudian yang bagian bawah itu memang tidak terlihat karena terhalang oleh power steering dan kompresor AC. Itu adalah sensor untuk crankshaft. Berbeda dengan yang untuk mobil jenis brand new atau all new, jumlah sensornya lebih banyak. Ini contoh di engine stand, ya. Ini engine stand jenis Avanza all new 2014. Di sini sensornya lebih banyak, ada TPS, MAP, ISC, VSP, kemudian ada sensor OCV, oli. Belakangnya juga sama untuk air, temperatur air, camshaft. Kemudian untuk pengapiannya sendiri ini sudah menggunakan 1 coil 1 busi, ya, ini coilnya. Kemudian sensor lain yang tentu saja lebih banyak daripada untuk mobil yang zaman dulu, ya. Itu penjelasan singkatnya. Maaf, ada satu lagi untuk yang ECU-nya sendiri bentuknya seperti ini, kotak. Karena kalau kita tunjukkan di mobil langsung, itu posisinya berada di bawah setir, tidak kelihatan. Oke, setelah tadi saya jelaskan jenis mobilnya yang digunakan untuk praktek, kemudian jenis scanner yang kita pakai, kemudian saya juga sudah menunjukkan beberapa sensor dan aktuator yang ada di mesin mobil ini. Kemudian kita akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan scanner yang kita pegang ini, yang merek Ultrascan. Kita pasang dulu soketnya, kabel datanya. Setelah kabelnya terpasang di scanner, kemudian kita menuju ke bagian dalam di soket OBD 2. Untuk letak soketnya punyanya OBD 2 yang mobil 2004 ini memang agak susah dijangkau karena berada di bawah setir, berbeda dengan yang ada di all new. Kalau di all new itu berada di sini sehingga lebih mudah untuk menancapkan kabel datanya. Ini ada di bawah. Ya, ini posisinya sudah terpasang. Kemudian untuk melakukan pengecekan menggunakan scanner, ini kita sambungkan dulu dengan powernya karena ini baterainya sudah habis, harus menggunakan aki. Sebentar saya ambil. Kita posisikan mobil pada posisi on, kemudian kita start. Dan scannernya kita nyalakan.
di sini ada beberapa menu yang kita pakai adalah yang nomor 1, yaitu ada scan, tekan angka 1. Kemudian ada pilihan scan lanjutan, angka 1 lagi. Nah, di sini ada merek atau negara-negara pembuatnya. Kita pakainya yang Jepang karena ini buatan Jepang. Kemudian pilih yang Lexus, Toyota Lexus Hino. Kita enter atau pilih angka 1. Pilih yang merek Toyota. Meskipun ini dari Daihatsu, karena mesinnya itu sama dengan yang punyanya Toyota, punyanya Avanza. Jadi kita bisa pakai yang merek Toyota. Nah, di sini merek-mereknya mobilnya untuk yang Toyota, kita pakai yang Avanza nomor 10. Seperti yang saya bilang tadi, meskipun ini Daihatsu Xenia, tapi karena mesinnya sama dengan yang Avanza, kita pilih yang Avanza. Kemudian di sini ada dua pilihan, after sama before. Kalau yang before itu angkatan pembuatan yang lama, karena ini termasuk mobil lama atau 2004. Sedangkan yang after itu untuk mobil-mobil yang baru, untuk yang mobil-mobil Avanza Grand New, All New, kita pilih yang angka 1. Kemudian lanjut ke angka 1 untuk mesin. Nah, kemudian kita pilih trouble code. Trouble code untuk mengetahui ada atau tidaknya sensor atau aktuator yang mengalami masalah. Nah, di sini tertulis tidak ada DTC, berarti mesin atau mobil ini posisi kondisi normal, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah pada sensor dan aktuatornya. Setelah ini akan kita coba melakukan troubleshooting dengan mentrobol salah satu sensor, kemudian kita cari menggunakan scanner ini. Selanjutnya kita akan mencoba mentrobol salah satu sensor. Ya, kita ambil salah satu sensor adalah sensor TPS, Throttle Position Sensor. Ini sudah saya lepas. Kita menggunakan sarung tangan karena mesinnya sudah panas. Ya, ini sudah kita lepas. Kemudian kita coba cek menggunakan scanner, langsung ke bagian dalam mobil. Kita nyalakan mobilnya, apakah mobilnya mau nyala atau tidak. Oke, mobilnya ternyata masih tetap mau nyala meskipun throttle sensornya kita lepas. Nah, untuk mencari atau mengetahui itu ada trouble atau tidak, kita gunakan scanner. Scannernya seperti yang tadi langkahnya, kita tekan angka 1 untuk scan. Kemudian scan lanjutan, pilih merek mobilnya Jepang, kemudian Lexus Hino, Toyota Lexus Hino. Kemudian pilih Toyota, ke angka 10, mereknya adalah Avanza, Xenia Avanza itu sama. Pilih before, pilih mesin, kemudian kita tekan yang angka 1, data trouble code, pembacaan DTC atau trouble code shoppingnya. Nah, ini terbaca di sini kodenya P0120, throttle pedal position sensor switch, ya, sirkuit. Itu berarti ada yang masalah pada TPS-nya. Setelah kita tahu di scanner ada trouble, kemudian kita matikan mesinnya dulu. Sebelum kita matikan mesin, bisa dilihat di bagian dalam cek engine-nya. Kalau ada trouble pada sensor maupun aktuator akan menyala, meskipun mesinnya nyala, lampunya juga ikut menyala, padahal seharusnya lampu ini mati, posisi mesin nyala. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Terus sekarang kita pasang untuk soket dari TPS-nya.
karena tadi dibaca menggunakan scanner sudah diketahui bahwa TPS-nya trouble atau bermasalah, malfungsi. Kemudian ini sudah dipasang. Setelah kita pasang, ingat ya, posisi pemasangan sensor harus posisi mesin mati, jangan posisi mesin nyala kita masang soketnya, karena nanti dikhawatirkan terjadi arus pendek, nanti yang rusak sensornya atau sekringnya putus. Oke, setelah trouble tadi kita cek lagi. Kita nyalakan mesinnya. Nah, di sini kita mulai coba baca lagi. Toyota Avanza before mesin kita tunggu dulu untuk checkingnya, kemudian kita pilih trouble kodenya, kita coba baca lagi masih terbaca apa tidak. Nah, di sini masih terbaca. Untuk menghapusnya kita pindah ke nomor 2 tadi, menghapus DTC, kita hapus pakai yes. Penghapusan selesai, kita baca lagi. Nah, sudah tidak ada DTC, artinya data yang tadi masuk sudah kita hapus dan sudah berhasil. Kemudian kita baca trouble kodenya sudah tidak ada. Setelah trouble kodenya tidak ada, nanti bisa dilihat juga pada dashboard, lampu cek engine-nya juga ikut mati, sudah tidak ada lagi. Mesin nyala, lampu cek engine-nya juga sudah mati. Kemudian untuk data current datanya, untuk current datanya ini bisa kita enter lagi di mesin. Ini lagi membaca, kemudian current data nomor 2, current data, enter. Di current data ini akan membaca dari data mesin yang posisi mesin hidup. Misalkan ada temperatur di sini terbaca 27 derajat, ya, 88 derajat. Kemudian ada manifold intake-nya berapa kPa, kemudian tegangan baterainya di sini tertulis 14 dan lain sebagainya. Ini untuk current datanya bisa dibaca di sini. Nah, di sini kita sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan menggunakan scanner. Troubleshooting tadi sudah kita lakukan, trouble-nya sudah kita ketemukan, kemudian kita pasang, kita hapus lagi datanya, sudah kembali normal seperti biasa. Kemudian bisa kita baca pada current datanya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pengetesan gas buang pada udara ini. Bagian belakang. Kita menggunakan gas analyzer yang ini mereknya Hescon, tipenya HC250. Ini kita pasang dulu ke knalpot kendaraan. Setelah itu kita menunggu posisi detikan yang ada di dashboard ini atau gas analyzer ini sampai 0, karena ada posisi standby. Butuh beberapa detik untuk dia kembali posisi on. Oke, setelah ini berarti tinggal kita enter lagi. Nah, ini dia akan membaca. Kita tunggu beberapa detik sampai angka-angka yang tertera di sini bergerak stabil atau berhenti. Di sini ada tempo, O2, lambda, HC, O2 dan lain sebagainya. Oke, setelah angkanya sudah mulai stabil, pergerakannya sudah mulai stabil, ditunggu beberapa detik. Untuk melakukan pencetakan hasilnya tinggal kita tekan yang di sebelah sini ada tulisan print selama sebanyak 3 kali. 1, 2, ini bisa kita masukkan nomor kendaraannya kalau kita menginginkan, tapi kita tidak perlu memasukkan karena kita pakai mobil ini. Kemudian yang ketiga, nanti kertasnya akan keluar sendiri.
gas buangnya lambdanya 0,918, CO nya ada 2,82%, HC nya 315 ppm, CO2 nya 11,3% dan O2 nya 0,1%. Tadi pemeriksaan sudah kita lakukan mulai dari pengenalan alat, kemudian nama sensor dan aktuator serta letaknya di mana, kemudian kita praktek troubleshooting menggunakan scanner, termasuk melakukan percobaan untuk mengetahui emisi gas buangnya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.